Qala al-muallif rahimahullahu taala, maka menghadapkan itu akan datang. Kita urutkan lagi supaya faham aqabah atau rintangan atau tanjakan bagi setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tanjakan pertama itu adalah tanjakan aqabah ilmu dan ma'rifah. Ketika orang mau mendekatkan diri kepada Allah, dia langsung dihadapkan Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Dia harus kenal dulu sama Allah. Mana mungkin aku ibadah untuk zat yang aku tak kenal? Maka yang pertama kali memang harus kenal Allah. Makanya belajar tauhid lah dia. Nah, setelah kenal Allah, Allah perintahkan untuk sholat. Sholat itu bagaimana? Caranya supaya sah sesuai rukun dan syarat. Allah suruh puasa. Bagaimana caranya? Ini aqabah pertama. Tanjakan pertama tuh harus kenal Allah, harus tahu bagaimana menjalankan perintah Allah. Maka belajar tauhid dan belajar ilmu fikih. Nah, tadi. Itu tanjakan pertama. Setelah selesai tanjakan pertama, dan orang sekarang banyak tanjakan pertama pun nggak lewat. Masih tanjakan pertama udah tak lewat. Bagaimana mau sampai ke Allah tanjakan pertama enggak? Tanya Allah tuh bagaimana, udah bingung nih. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, tak ngerti. Kudrah Allah itu bagaimana, iradah Allah bagaimana, ilmu Allah bagaimana, sama Allah, basar Allah itu bagaimana. Wah, apalagi sampai begitu. Jadi tanjakan pertama. Belum lagi fikihnya, sholat yang sah pun tak tahu. Ini tanjakan pertama. Setelah tak selesai, insya Allah lah, mudah-mudahan kita Allah selesaikan untuk tanjakan pertama, ma'rifah dan ilmu, tauhid dan fikihnya mantap. Maka ketika mau ibadah, dia lihat, wah, diriku ini penuh sama dosa. Aku belum berhenti dari berjudi. Aku belum berhenti dari minum-minum khamar. Aku belum berhenti dari perkara-perkara maksiat yang lain. Masa iya aku menghadap Allah? Maka untuk supaya ibadahku makin mantap, aku harus taubat. Tanjakan kedua, hentikan diri dari maksiat. Taubat dulu. Nah, setelah selesai, nanti akan dibahas taubat itu bagaimana. Ini menggambarkan tanjakannya dulu, ini proses lah orang mendekati Allah. Setelah selesai, nah ini udah bersih nih, baru layak untuk menghadap Allah. Begitu dia mau menghadap Allah, ternyata banyak halangan-halangan di hadapannya. Nah, itulah dunia, itulah nafsu, itulah makhluk, dan itulah setan. Nah, itu mau sholat nih, ada setan yang mengganggu, ada dunia yang mengganggu, ada makhluk yang mengganggu. Nah, kita tak pungkiri, banyak di antara kita yang ibadahnya menurun justru setelah menikah. Waktu belum menikah, Masya Allah, ngaji kesana sini bebas saja. Waktu belum punya anak, Masya Allah, ngaji sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam pun bisa saja. Tapi begitu bahasanya sudah punya istri, punya anak, pulang telat sedikit, bang, lama lagi pulang. Takut tahu di rumah sendirian, tak sampai hati sama istri, tak jadi ikut ngaji. Nah. Ini makhluk ternyata jadi awaiq, jadi bahasanya penghalang. Nah, jadi ada dunia, ada makhluk, ada setan, ada nafsu. Nah, maka di sini kita. Maka menghadapkan dia di sini oleh aqabah al-awaiq namanya. Ini tanjakan ketiga. Nah, tanjakan pertama ilmu dan ma'rifah, kedua tobat, ketiga menghilangkan segala macam pengganggu. Nah, itu awaiq itu pengganggu. Mengganggu atau rintangan lah. Hilangkan dulu musuh-musuh ini. Nah, maka berkehendak ia kepada memutuskan dia. Nah, maka dia punya keharusan, dia wajib menghilangkan atau menyingkirkan gangguan yang 4 tadi itu. Dunia, makhluk, kemudian setan, kemudian nafsu. Dengan 4 perkara. Untuk bisa menyingkirkan 4 pengganggu ini harus dengan 4 perkara. Pertama, sunyikan daripada dunia, zuhud. Jangan sampai cinta dunia. Kosongkan hati daripada dunia. Nah, dunia ini hanya tempat lewat, bukan untuk bahasanya dicintai. Nah, jadi kita sama dunia itu punya nggak apa-apa, tapi jangan cinta. Punya nggak apa-apa, tapi jangan cinta.
Jadi jangan sampai berpikiran, wah orang kaya, mobilnya kok sampai 5. Mana ada zuhudnya? Belum tentu. Kadang orang kaya zuhudnya luar biasa, ada orang miskin justru cinta dunianya luar biasa. Banyak orang yang mobilnya 5, tapi mobilnya sampai di garasi saja, nggak sampai masuk ke dalam hatinya. Ya udah terparkir di garasi saja. Nggak sampai masuk ke dalam hati, nggak sampai terparkir di dalam hati. Mobilnya hilang pun ya udah biasa saja. Yang namanya punya Allah, diambil Allah, terserah. Nah, nanti kalau Allah kasih lagi ya balik lagi. Ada itu namanya orang yang kaya tapi zuhud. Rumahnya besar tapi sebesar-besarnya rumah tadi itu tidak sampai menyempitkan hatinya. Kenapa? Karena rumahnya di luar, nggak masuk ke dalam hati. Jadi bisa jadi orang kaya itu zuhud. Nah, ada orang miskin yang ternyata cinta dunianya luar biasa. Nggak punya sepeda, nggak punya kereta, nggak punya mobil, rumah kecil. Jangan langsung ya Allah, sederhana, bagus betul lah hidup. Belum tentu. Tak tahu dia tiap malam menangis, pingin minta kereta sama Allah, pingin minta mobil. Betapa luar biasanya hatinya, kacaunya ketika ya Allah, aku nggak punya kereta, nggak punya mobil, segala macam. Ada orang punya duit banyak, tapi duitnya nggak masuk ke dalam hati. Ada orang di kantongnya nggak ada duit, di dompetnya nggak ada duit, di rekeningnya kosong, tapi hatinya itu penuh dengan duit. Kemana cari duit, itu saja. Jadi belum tentu yang kaya itu tidak zuhud, dan belum tentu yang miskin itu pasti zuhud. Nah, jadi tinggal kita lah, nempatinnya begitu. Nah, kadang ada orang punya mobil, mobilnya lecet, hatinya yang tergores. Nah, itu kan berarti apa sih? Geledak, hatinya mau copot rasanya gitu. Padahal yang nabrak bemper depan mobilnya gitu. Tapi rasanya yang sakit betul hati. Allah, macam mana ini? Orang kereta juga begitu. Nah, ini berarti masuk ke dalam hati. Jadi kata ini ungkapannya disampaikan oleh kawan kita dulu di pesantren. Nah, nggak tahu siapa yang menyampaikan. Jadi ucapannya itu laisal khataru antakunas safinatu alal ma'. Bahaya itu bukan ketika perahu ada di atas air. Walakinnal khatar ayyakunal ma'u ala safinah. Bahaya itu ketika air ada di dalam kapal. Waktu kapalnya di atas air itu bukan bahaya. Tapi ketika airnya sudah masuk ke kapal, itulah yang bahaya. Nah, maka bandingannya laisal khataru antakunal mu'minu fid dunya. Tidak bahaya ketika orang beriman itu berada di dunia. Walakinnal khataru an takunad dunya fi qalbil mu'min. Yang jadi bahaya itu ketika dunia sudah masuk ke dalam diri orang beriman. Jadi nggak masalah kita berada di dunia, terserah gaulnya sama orang kaya segala macam, itu nggak bahaya. Tapi yang bahaya itu ketika sudah masuk ke dalam hati. Tapi memang kemungkinan besarnya kalau kita bergaul sama seorang yang seperti itu, hati kita cenderung juga bakalan seperti itu. Nah, jadi maka itu yang pertama, untuk menghindarkan dunia supaya jangan jadi pengganggu, zuhudkan. Nah, zuhudkan. Jadi kisah orang zuhud nanti bakalan luar biasa kalau kita lihat. Wah, jauh betul lah kita. Nah. Sunyikan daripada dunia, yakni tinggalkan dia. Dan kedua, pengganggu kedua apa? Makhluk kan gitu. Pengganggu pertama dunia, pengganggu kedua makhluk. Dan kedua, asing daripada makhluk. Uzlah lah ini. Mengasingkan diri daripada makhluk. Nah, cuman pula ada anak, ada istri, segala macam. Jadi orang tasawuf itu thariqahnya beda-beda. Ada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Mungkin ada yang pernah dengar. TQN. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu saya pernah ikut kegiatannya. Nah, saya pernah ikut kegiatannya, tapi talqin zikir saya nggak khusus dapat. Talqin zikirnya itu umum lah dapat. Kan mereka sifatnya ditalqinkan zikir. Mereka sifatnya uzlahnya, mengasingkan dirinya di keramaian. Jadi nggak mesti uzlah tuh pergi ke gunung. Ini ramai begini kita bisa uzlah. Artinya nggak usah peduli dengan itu tadi. Ibarat seorang penggembala kambing, ramai dia dengan kambingnya, tapi kan dia sendirian gitu. Ini gembala kambing, lu ramai kambing. Ratusan ekor gembala kambing. Tapi kira-kira saat itu dia dibilang sendirian atau ramai-ramai? Sendirian. Oh, sendirian dia gembala kambing tuh.
Oh rame kok kambingnya, itu nggak dihitung. Nah begitulah kira-kira orang tiken. Walaupun dia sama makhluk, ya sama, manusia sama kambing itu sama, pandangannya sama-sama tidak memberikan bekas. Jadi nggak pernah dia bahasanya riak ketika di tengah-tengah orang. Sama kayak orang yang sholat, penggembala kambing dengan 100 kambingnya tadi itu, dia sholat zuhur atau sholat duha. Kira-kira saat itu ada nggak dalam hatinya dia bakalan, wah ini kambing ini lagi ngelihat aku nih, betul-betul aku sholat. Nggak akan begitu. Kira-kira apakah ada kesempatan dia untuk cari perhatian, cari pandangan dari kambing-kambingnya tadi? Tidak. Dia sendirian di keramaian. Jadi seperti itulah prinsip orang yang bahasanya uzlah di dalam keramaian tadi. Sama aja sama manusia. Tapi pandangan orang itu sama pandangan kambing itu sama. Sama-sama nggak memberikan apapun. Yang penting itu pandangan Allah. Maka katanya untuk ngobati riya itu kalau bisa jadi seperti penggembala kambing. Ketika dia baca Quran di tengah kambing-kambingnya, nggak akan dia cantik-cantikkan bacaannya untuk kambing-kambingnya tadi itu. Jadi cantikkan untuk Allah. Nah, itu. Tapi ini kan sulit. Memang lebih aman itu sendiri tetap. Kalau kita belum sanggup begitu, bagusnya sendirian. Kalau nggak bisa sendirian dengan cara uzlah, minimal di waktu-waktu sendiri di situ maksimalkan ibadah. Kapan kita nggak diganggu istri, kapan kita nggak diganggu anak? Ya jam 2 ke bawah, jam 1 ke bawah. Nah, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Udah bangun, udah payah lagi. Maka di saat sendirian itulah dimanfaatkan untuk bahasanya ibadah. Sholat duha saja anak udah datang lagi. Sholat zuhur segala macam udah ada. Nah, maka di saat itu maksimalkan, manfaatkan waktu saat kita tidak ada diganggu sama makhluk. Nah, jadi ini yang kedua, asingkan daripada makhluk. Dan yang ketiga melawan, berperang serta syaitan. Nah, gangguan ketiga itu adalah setan. Maka cara supaya kita terhindar atau lulus dari aqabah pengganggu-pengganggu ini, lawan setan tadi. Dilawan setan tadi. Nah, setan kita udah bahas. Setiap jin kafir itu setan. Nah, setiap jin yang kafir itu disebut dengan setan. Dan keempat, gangguan terakhir itu adalah nafsu kan? Dan yang keempat, melawan serta nafsu, melawan nafsu. Maka adapun nafsu, maka itu atas rupa tubuhnya. Nafsu itu seperti tubuhnya. Ya bentuknya seperti tubuhnya. Bentuk nafsu itu seperti bentuk tubuh. Nah, dan di dalam sekalian atrafnya, di setiap ujung tubuh kita ini ada nafsu. Di jari ini ada nafsu, di kaki ada nafsu, di mata ada nafsu, di mulut ada nafsu, di perut ada nafsu, di hati ada nafsu, dimanapun itu pun. Nah, yakni tepi tubuhnya, di bagian tubuh manapun. Jadi makanya nafsu itu rupanya mengikuti tubuh, bentuknya mengikuti tubuh. Karena di setiap sisi kita ini itu ada nafsunya. Nah, atrof itu artinya sisi. Nah, tepi kalau di sini diartikan tepi. Dan anggotanya dan seluruh anggota tubuh. Kemudian bagi tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati. Nah, jadi bagi tubuh kita itu ada hati yang memang milik tubuh dan ada hati yang memang itu nafsu. Kita sering bilang begini, perbaiki hatimu. Kalau hatimu bagus, begini segala macam, penyakit hati. Nah, itu antaranya riya, ujub segala macam. Itu hati yang mana? Yang disebut penyakit hatinya itu adalah riya, ujub segala macam. Apakah hati yang ada di tubuh kita? Kalau hati yang ada di tubuh kita, hati sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan. Kiri. Hati kiri. Nah, jantung atau hati? Kalau hati sebelah mana? Nah, jadi begini, qalbun. Nah, itu tadi. Qalbun dalam bahasa Arabnya itu adalah jantung. Jadi bukan hati. Qalbun itu jantung. Kalau hati itu kabid. Bahasa Arabnya kabid. Jadi makanya di sini. Nah, di sini. Jadi kalau seandainya dibilang hasad itu penyakit hati, itu penyakit hati yang mana? Hati ini ada dua, ada hati tubuh sama hati nafsu itu tadi. Nah, jadi itu hati yang gaib bahasanya gitu, bukan hati yang itu. Kalau hati itu penyakitnya penyakit leper namanya. Jadi zahir tadi itu. Nah, jadi di sini dikatakan, nah, bagi tubuh itu hati dan nafsu itu hati ya tadi. Nah, adapun
Maka adapun mana tadi? Dan seperti yang sudah Allah. Kemudian bagi tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati. Dan bagi nafsu pula ada hati. Tadi. Jadi bagi tubuhnya itu ada hati, bagi nafsu itu juga ada hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Nah, tapi hati nafsu itu juga letaknya di hati dirinya. Kan dikatakan ya. Tubuh kita nafsu kita itu bentuknya seperti bentuk tubuh. Maka tubuh kita punya hati, nafsu kita punya hati. Di mana letak hatinya nafsu? Ya pas tempatnya sama seperti hatinya tubuh. Makanya ketika Rasulullah katakan inna ala fil jasadi mudghatun, sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus maka bagus seluruh tubuh. Kalau dia buruk maka seluruh tubuh pun akan buruk. Ketahuilah dia itu hati. Apakah hati yang dimaksud hati zahir? Bukan. Yang dimaksud di situ hati apa? Hati nafsu tadi itu. Lalu di mana letaknya? Ya setentang sama hati zahir. Makanya dikatakan segumpal daging tadi karena letaknya di situ. Nah, maka di sini dikatakan tadi seperti itu. Nah. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Nah, bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Tapi beda, hati nafsu itu beda sama hati tubuh. Jadi orang ada yang sakit jantung tapi hati nafsunya sehat. Hati tubuhnya sakit tapi hati nafsunya sehat. Nah, ada orang yang hati nafsunya sakit tapi hati tubuhnya sehat. Tapi biasanya kalau orang banyak sakit hati nafsunya, jantungnya pun jadi sakit ya. Dua-dua jadi sakit. Nah, bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh, seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Nah, tetapi dengan hati tubuh tersebut pada kalam ulama, tetap atau tetapi di sini tak jelas. Ada yang punya apa? Terjemahan. Ini yang agak sulit. Di situ nggak ada penjelasan. Nah, bukan lain. Memang ini tambahan ini nggak ada di dalam kitab Minhajul Talibin aslinya. Kalian cek kitab Minhajul Talibin, Minhajul Abidin aslinya. Dalam kitab Minhajul Abidin aslinya ini tak ada penjelasannya tentang hati itu ada dua, hati tubuh, hati nafsu itu tak ada. Nah, jadi ini tambahan sebenarnya dari Syekh Daud Fatani. Ini tambahan dari beliau. Nah, tetapi dengan hati tubuh dan ialah tempat ma'ani. Nah, yang batinah. Nah, dan dinamakan yang demikian itu, ini ada enggak pandai bacanya? Entah apa. Apa bacaan ini? Nun ini, nun. Nun, sin, waw, alif. Enggak paham mana. Maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati. Nah, yang berdiri di dalam hati manusia. Dan terkadang, nah, nafsu atau hati itu tadi atau nafsu tadi itu dinamakan pada istilah ruh pula. Ada yang bilang itu ruh. Jadi sama, ruh seperti nafsu itu sama. Ruh itu mana ya? Di tubuh, di mana? Ya payah menunjukkan tempatnya gitu. Karena dia batin. Nah, jadi begitu juga lah nafsu. Jadi di sebagian istilah disebut juga sebagai ruh tadi. Nah, di antara 4 pengganggu tadi, dunia, makhluk, kemudian setan, kemudian nafsu. Dan adapun nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Nafsu itu yang paling berat. Nafsu itu yang paling payah ngelawannya. Nah, nafsu itu yang paling payah ngelawannya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu yang berada di dalam tubuhmu. Itu kata Rasulullah. Inna a'da aduwika. Sesungguhnya musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsuka, dirimu atau nafsumu. Alladzi fi jambaika, yang ada di dalam dirimu, yang ada dalam rongga tubuhmu. Nah, karena tiada dapat mensunyikan dia. Kalau dunia bisa kita tinggalkan, nafsu bagaimana ninggalkannya? Dia berada di tubuh kita, nggak bisa. Nah, yakni membuangkan dia, nggak bisa dibuang. Kalau dunia bisa dibuang.
Kalau nafsu gimana dibuang? Nggak bisa. Apalagi tadi ada yang bilang nafsu itu ada ruh. Cuman buang ruh, mati kita buang ruh. Nah, tak bisa membuangkan dia sekali-sekali. Dan tiada pula boleh diasingkan dia. Dan mau mengasingkan diri dari nafsu itu bagaimana? Nggak bisa. Nah, dan tiada dapat dikeraskan akan dia sekali-kali. Payah mengkerasi nafsu itu, nggak kayak setan. Nah, dan dipukulnya akan dia sekali dan sekali-sekali. Sulit juga memukulnya. Nah, seperti setan. Nah, karena kendaraannya dan pegawainya. Jadi nafsu itu adalah kendaraan setan dan alatnya setan. Tadi. Jadi alat setan ataupun pegawainya setan yang ada dalam tubuh kita yaitu nafsu kita. Dialah yang bekerja mengikuti maunya setan. Nah, nafsu ini tingkatannya ada 7. Kalau mau dijelasin satu-satu Pak, sulit. Tingkatan pertama itu yang memang nggak ada baik-baiknya. Nyuruhnya pasti nyuruh buruk saja. Itu namanya nafsu ammaratum bisu, nafsu ammarah lah kita katakan. Itu tingkat nafsu yang paling buruk, nafsu ammarah. Yang kedua, namanya nafsu lawamah. Ini mulai sadar, itu tak baik, tapi masih sering kalah. Habis kalah tuh dia celah dirinya. Kau masih buat begitu lagi. Nah, lawamah itu nafsu yang terus mencela. Nah, itu nafsu lawamah itu kedua. Nah, kemudian berikutnya nafsu mulhimah atau mulhamah. Ini sudah terus membisikkan yang baik-baik saja. Terus membisikkan yang baik-baik saja. Nafsunya sudah nyuruh kepada kebaikan saja. Nah, kalau yang pertama amarah itu udah nyuruh buruk saja. Yang kedua, mulai sadar itu salah sehingga dia caci dirinya. Yang ketiga, sudah mulai nyuruh kepada kebaikan terus. Itu mulhimah atau mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Ini sudah mulai suka bikin perbuatan baik. Nah, jadi itu mutmainnah. Kemudian yang berikutnya itu nafsu radiyah, sudah ridho. Nah, sudah ridho dengan semua yang adalah. Setelah dia ridho, masuk nafsu yang keenam, mardiyah. Diridhoi sudah, nafsunya sudah diridhoi. Bukan dia saja yang ridho kepada Allah, tapi Allah juga sudah ridho kepada dia. Yang ketujuh baru nafsu kamilah, sempurna. Inilah 7 tingkatan nafsu. Ammarah, lawamah, mulhimah, kemudian mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kebanyakan orang kalau memang tak ada kebaikan itu amarah lah. Tapi insya Allah kalau sudah mulai mengaji itu mulai masuk lawamah. Kalau maksiat dia nggak suka udah. Ini salah ini. Nah, itu dicela gitu. Kemudian kalau makin lagi bahasanya ditingkatkan, bersungguh-sungguh, nah, nafsunya mulai nyuruh yang baik. Tuh, itu ngaji sana. Salat awal waktu. Nah, nampak perempuan apa udah jangan tengok. Nah, itu udah suruhan nafsu tuh begitu. Nah, tapi masih ngelawan, bahasanya masih ngelawan. Tapi kalau mutmainnah udah tenang. Bahkan itu memang yang bikin dia suka. Maksiat udah nggak mau, taat itu yang bikin dia tenang. Nah, radiyah memang sudah betul-betul ridho di mana Allah letakkan ya. Mardiyah Allah pun ridho kepada itu, kamilah sempurna, udah baqa ilallah. Terus sama Allah nafsunya, nggak pernah keluar lagi dari Allah. Itu 7 tingkatan nafsu. Nah, ini yang paling payah nih melawan nafsu nih. Kita udah entah ada di tingkatan mana nggak tahu. Nah, jadi kalau belajar tasawuf ini memang kalau kita kaji yang paling dalam makin jauh gitu. Rasanya cuma dengar-dengar kisah dulu saja. Aku kapan bisa di situnya gitu sudah. Tapi minimal lah kita beranjak sedikit demi sedikit, mau menggugurkan tiap aqabah, tiap tanjakan yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Nah. Dan tiada pula boleh diasingkan dia, dan tiada dapat dikeraskan tadi seperti syaitan, karena dia itu adalah kendaraan dan pegawainya. Dan tiada dapat ditomakkan pula ia pada muwafaqah akan dia atas barang yang qasad hamba daripada ibadah. Dan tak bisa pula nafsu itu disuruh sesuai kepada keinginan kita untuk ibadah. Payah itu nafsu itu, pasti dia mau saja melawan gitu.
Ditomakkan tuh dibuat suka. Jadi ditomakkan tuh dibuat suka pula ia pada muwafaqah. Muwafaqah tuh sepakat setuju akan dia atas barang yang diqasad hamba daripada ibadah. Nggak bisa nafsu itu dibuat sepakat untuk ikut ibadah, nggak bisa. Pasti asalnya memang mau melawan. Gitu. Dan dihadapkan atasnya. Nah, disuruh menghadap kepada ibadah. Karena ia diperangaikan atas lawan kebajikan. Karena memang nafsu itu dikondisikan, diciptakan oleh Allah. Nah, tadi ditabiatkan ya lawan dari kebajikan, itulah nafsu itu. Maka sebagian ulama katakan begini. Kalau kau bingung atas dua pilihan, maka tanya nafsumu. Nah, nggak usah dulu tanya ulama, nggak usah dulu tanya yang lain, tapi tanya nafsumu. Mana yang dia pilih? Kau pilih yang selain itu. Gitu. Kenapa? Karena pasti nafsu itu nyuruh kepada yang nggak baik. Nah, misal bingung mau nikah, calon istri ada si A sama si B. Yang mana? Tanya nafsu. Mana mau si A? Nikahi si B. Begitu loh. Kenapa? Karena nafsu pasti ngajak kepada yang buruk. Itu kata ulama itu begitu. Jadi istikharahnya begitu situ. Kenapa? Karena pasti dia nyuruh yang tak baik. Gitu. Nah, ada tadi. Karena memang diperangaikan dia itu lawan dari kebajikan. Nah, dia kerja bingung mau yang di mana? Tanya nafsu. Nah, perusahaan A atau perusahaan B? Tanya nafsu. Kau mau di mana? Wah, aku mau di perusahaan B. Kita kerja di perusahaan A. Itu kata ulama itu begitu. Nah, karena dia diperangaikan lawan daripada kebajikan. Nah, seperti hawa. Hawa itu segala hal yang sesuai sama nafsu. Pasti dia perginya ke hawa tadi itu. Hawa itu pokoknya segala yang membuat nafsu senang itu namanya hawa. Nah, hawa itu segala yang membuat nafsu senang. Nah, dan ikutannya dan semua yang mengikuti nafsu. Nah, itu tadi. Maka berkehendak ia tiba-tiba. Ini akan datang lah.